udara adalah kondisi di mana udara tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti gas, partikulat, dan senyawa kimia yang berasal dari berbagai sumber seperti kendaraan, industri, dan kebakaran. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah kesehatan dan merusak lingkungan. Hipotesis: peningkatan aktivitas industri dan transportasi menyebabkan peningkatan emisi gas buang yang mencemari udara. Ternyata setelah kita cari tahu, peningkatan aktivitas industri dan transportasi menyebabkan peningkatan emisi gas buang yang mencemari udara. Emisi tersebut mengandung polutan berbahaya yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, iritasi mata, masalah kesehatan jantung, dan berkontribusi dalam pemanasan global. Pengendalian emisi gas buang melalui teknologi bersih dan kebijakan lingkungan yang ketat dapat sangat penting untuk menjaga kualitas udara yang sehat dan berkelanjutan. Urusan masalah: mengapa kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi masyarakat? Setelah kita cari tahu, ternyata kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan mengandung zat berbahaya seperti partikulat dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Penting untuk melindungi diri dari paparan kabut asap untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kita akan melaksanakan praktikum mengenai pencemaran udara. Di menit ke-1, reaksi tumbuhan masih segar. Kondisi air sama seperti awal dimasukkan. Reaksi hewan jangkrik mulai bereaksi, tidak dapat diam. Kabut asap cukup berasap. Plastik kaca masih tidak terasa apa-apa. Menit kedua, reaksi tumbuhan segar. Kondisi air agak butek. Reaksi hewan jangkrik masih kalang kabut. Kabut asap cukup tebal. Plastik kaca masih mulai hangat. Menit ketiga, reaksi tumbuhan sedikit layu. Kondisi air agak butek. Reaksi hewan jangkrik beberapa ada yang mulai mati dan ada yang masih hidup. Kabut asap cukup tebal. Plastik kaca hangat. Menit keempat, reaksi tumbuhan sedikit layu. Kondisi air butek. Reaksi hewan mulai mati perlahan. Kabut asap tebal. Plastik kaca hangat. Menit kelima dan ke-6 sama. Menit ke-7, reaksi tumbuhan layu. Kondisi air butek keabuan. Reaksi hewan jangkrik mati 2. Kabut asap sangat tebal. Plastik kaca hangat. Menit ke-8, reaksi tumbuhan sudah layu. Kondisi air keruh. Reaksi hewan jangkrik semuanya mati. Kabut asap sangat tebal. Plastik kaca mulai panas. Pengolahan data. Mari berdiskusi bersama teman kelompok dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana reaksi tumbuhan dan hewan di menit terakhir pengamatan? Jawabannya, reaksi tumbuhan dan hewan di menit terakhir pengamatan adalah tumbuhan semakin layu dan hewan masih hidup namun lemah. 2. Bagaimana kondisi air dalam wadah dan plastik kaca di menit terakhir pengamatan? Jawabannya, kondisi air dalam wadah semakin keruh dan plastik kaca di menit terakhir menjadi lebih hangat. 3. Sebutkan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam polusi udara sehingga menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup. Jawabannya, yang ke-1 ada partikulat matter, yang kedua ada karbon monoksida, yang ketiga ada ozon, yang keempat ada nitrogen dioksida, yang kelima ada sulfur dioksida, yang keenam ada timah, yang ketujuh ada polutan organik persisten, yang kedelapan ada volatile organic compounds, yang 9 ada amonia, yang ke-10 ada bensin. Nomor 4. Apa penyebab lapisan ozon menipis? Jawabannya, penyebab lapisan ozon menipis adalah disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena pelepasan bahan kimia terutama ke atmosfer yang bereaksi dengan O3 dan memecahnya. Nomor 5. Bagaimana dampak polusi udara terhadap manusia? Jawabannya, dampak polusi udara terhadap manusia adalah masalah pernapasan, penyakit kardiovaskuler, kanker paru-paru, masalah pada sistem saraf, gangguan pada anak-anak, masalah kehamilan, masalah mata dan kulit, dan masalah jangka panjang.
6. Bagaimana cara menanggulangi polusi udara di Indonesia? Jawabannya teh, cara menanggulangi polusi udara di Indonesia adalah 1. Pengendalian emisi industri, 2. Transportasi bersih, 3. Pengelolaan sampah, 5. Pendidikan masyarakat, 6. Energi terbarukan, 7. Kebijakan perkotaan, 8. Teknologi penyaringan udara, 9. Kerjasama internasional. Pembuktian. Ayo menguji hipotesis. Setelah semua telah selesai dikerjakan, amatilah apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan hipotesis awal yang telah dibuat benar. Jawabannya, hipotesis yang dibuat awal dengan hipotesis yang telah dibuat sama. Selanjutnya ada generalization atau menarik kesimpulan. Ayo simpulkan. Tulislah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan studi literatur yang telah dilakukan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi literatur dapat disimpulkan bahwa polusi udara di Indonesia merupakan masalah yang serius yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, lingkungan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Penyebab utama polusi udara di Indonesia termasuk emisi dari berkendaraan bermotor, industri, pembakaran hutan, dan serta pembakaran sampah.